Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Kenapa dia melihat ke arah Tuan Fool? Audrey dengan tajam menyadari gerakan halus The Hermit. Hal itu membuatnya sedikit curiga. Dari sudut pandangnya, ini adalah respons yang tidak biasa. Tuan Hangman jelas sedang menyebut sesuatu yang hampir tidak ada hubungannya dengan semua orang. Ia berbicara tentang kemampuan Dewa Laut Kalvetua, yang konon sesekali masih menjawab doa para penganutnya, meskipun tampak telah mati. Jadi, mengapa Nyonya Hermit justru menoleh ke arah Tuan Fool? Kematian Kalvetua sesekali menjawab doa para penganutnya. Nyonya Hermit melihat ke arah Tuan Fool. Mungkinkah? Mata Audrey berbinar saat ia sampai pada sebuah kesimpulan. Mungkinkah Tuan Fool lah yang sebenarnya menjawab doa para penganut Kalvetua? Nyonya Hermit mengetahui hal ini. Jadi, saat pikiran-pikiran itu berkelebat cepat, Audrey sudah setengah memutar tubuhnya, menatap penuh harap ke arah Tuan Fool, yang duduk santai di ujung meja perunggu panjang. Sementara itu, Alger juga terkejut dan waspada atas reaksi tak terduga The Hermit. Aku hanya mencoba mengujinya, soal hubungan apa yang dia miliki dengan anggota Moses Ascetic Order, Leticia. Kenapa dia tiba-tiba menoleh ke arah Tuan Fool? Mungkinkah dia tahu bahwa Dewa Laut saat ini adalah manifestasi Tuan Fool? Reaksinya menunjukkan kemungkinan besar demikian. Sebelum direkrut ke dalam klub tarot, apakah dia sudah banyak melakukan pertukaran rahasia dengan Tuan Fool dan diam-diam bekerja untuknya? Semakin Alger memikirkannya, semakin ia memperhatikan The Hermit. Lalu, tanpa sadar, ia ikut menoleh ke arah Tuan Fool yang diselimuti kabut abu-abu keputihan. Ia, The Hermit, dan Justice menoleh pada waktu yang berbeda, tetapi tindakan mereka yang hampir serempak membuat The Magician Force dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa mereka semua melihat ke arah Tuan Fool? Apakah kematian Dewa Laut Kalvetua ada hubungannya dengan Tuan Fool? Merasa diri mereka cukup cerdas, Force dan Emlyn mulai menebak-nebak alasannya, sambil mengalihkan pandangan ke ujung meja perunggu panjang. Derek tidak tahu siapa Dewa Laut Kalvetua, juga tidak memahami apa arti sebuah dewa yang masih menjawab doa para penganutnya setelah mati. Namun, karena semua orang melihat ke arah Tuan Fool, ia pun secara alami ikut menoleh. The World terlambat 1 detik, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ia pertama-tama melirik The Hanged Man, membuat Alger bergidik ketakutan. Kemudian, ia mengubah arah pandangannya. Pada saat ini, Klein sudah menyadari detail apa yang digunakan Nyonya Hermit untuk menebak bahwa dialah yang menggantikan Kalvetua dalam menjawab doa para penganut Dewa Laut. Namun, ia masih bimbang sikap apa yang harus diambil. Haruskah aku berpura-pura bahwa ini hal sepele dan tak kuanggap penting? Lalu, karena sudah disebutkan, aku mengakuinya sambil lalu? Atau haruskah aku mengambil sikap bahwa sebagai dewa, aku tak perlu menjelaskan apapun pada kalian, jadi tak perlu mengakui atau menyangkal apapun? Klein mengingat persona The Fool, dan dengan cepat membuat keputusan. Pilihannya adalah tidak mengakui maupun menyangkal apapun, agar tidak merusak wibawanya sebagai dewa. Namun, ia akan menambahkan satu kalimat pada titik tertentu, membuat mereka yang gagal menebak semakin bingung, sementara yang sudah curiga akan tercerahkan, tetapi tetap diselimuti kebingungan saat mereka menyadari, jauh di lubuk hati, betapa tak terukurnya Tuan Fool. Dengan pikiran itu, Klein yang bersandar ke belakang terkekeh. Ia berkata dengan santai dan datar, Kalvetua menjadi demigod dengan mengandalkan sebuah relik yang ditinggalkan oleh Calamity Kohinem. Jadi mereka sedang meminta pendapat Tuan Fool soal situasi Dewa Laut. Tapi ini masih belum meyakinkan. Rasanya ada kebenaran yang lebih dalam tersembunyi di balik masalah ini. Mungkinkah? Tidak mungkin kan? Force mengerutkan kening, pikirannya mulai melayang ke segala kemungkinan. Seperti yang kuduga. Katlia percaya
bahwa Tuan Fu sedang memberikan jawaban langsung, sekaligus mengungkapkan beberapa rahasia. Tongkat demigod itu adalah karakteristik Kalvetua, atau relik Calamity Kohinem, ataukah sesuatu yang mencakup kedua definisi itu? Siapa Calamity Kohinem? Namanya terdengar seperti elf. Ya, The Hanged Man pernah menyebut bahwa Leticia menemukan reruntuhan elf kuno. Apakah itu kediaman seorang elf tinggi? Bagaimana Tuan Fu mendapatkan tongkat itu? Apakah melalui The Hanged Man atau orang lain? Tidak. Sepertinya bukan The Hanged Man. Kalau iya, dia tidak akan secara proaktif menyebutkan hal ini. Motif apa yang dimiliki Tuan Fu di balik menjawab doa para penganut Dewa Laut? Apakah ini diperlukan untuk kebangkitan dia? Sesuatu yang benar-benar dapat memengaruhi realitas. Semakin Katlia memikirkannya, semakin ia merasa Tuan Fu tak terjangkau. Sama seperti tubuhnya yang tersembunyi di balik kabut abu-abu tebal, semakin jelas ia melihat, semakin ia merasa bingung, ngeri, dan waspada. Ini mungkin adalah pergulatan antar dewa. Katlia menghela napas dalam hati saat emosinya menguasai dirinya. Aku menebak dengan benar. Alger akhirnya memastikan bahwa Dewa Laut saat ini memang merupakan manifestasi The Fu. Kekhawatiran dan keraguannya sebelumnya langsung terbayar. Pada kesempatan tertentu, sebagai penganut Dewa Laut palsu, aku bisa berdoa secara terbuka. Aku penasaran seberapa banyak Tuan Fu telah pulih. Seberapa besar kekuatan yang bisa ia lepaskan dari segel? Setidaknya pada tingkat demigod, dia akan mampu memberikan perlindungan besar di laut. Reaksi The Hermit yang tidak terkejut menunjukkan bahwa dia sudah lama berinteraksi dengan Tuan Fu dan mengetahui beberapa hal sejak awal. Ini berarti urutannya tidak rendah. Dia mungkin benar-benar seorang sosok kuat setingkat Laksamana bajak laut. Ini kabar baik sekaligus buruk bagiku. Kabar baiknya, aku memiliki satu faksi kuat tambahan di laut yang mendukungku. Di waktu tertentu, kami bisa bekerja sama secara diam-diam dan menyelesaikan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Kabar buruknya, banyak saluran informasi dan sumber dayaku akan tertutupi olehnya. Tujuanku di klub tarot akan merosot drastis. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa dia benar-benar Admiral of Stars. Ya, aku harus mengalihkan fokusku dari pengumpulan informasi dan sumber daya, lalu menyelaraskannya ke arah gereja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia gantikan dariku. Alger berpikir dengan perasaan gembira sekaligus waspada. Dewa Laut itu benar-benar Tuan Fu. Tidak, harus dikatakan bahwa Dewa Laut saat ini adalah manifestasi Tuan Fu. Dia benar-benar mulai campur tangan dalam dunia nyata. Ini luar biasa. Di masa depan, aku bisa langsung berdoa kepada Dewa Laut dan menerima jawaban saat sedang bepergian di laut. Audrey merasa terkejut, gembira, dan bangga. Berdasarkan apa yang ia ketahui, gereja-gereja tidak melakukan sihir ritual tetap secara internal. Mereka yang menerima jawaban hanya dengan berdoa kepada para dewa, umumnya adalah pendeta atau kejadian kebetulan. Kalau tidak, mereka adalah utusan yang diberkati yang jumlahnya sangat sedikit. Adapun menerima jawaban dari setiap doa, itu adalah pengecualian ekstrim, bahkan di antara para utusan yang diberkati. Tapi aku bisa. Tuan Fu sedang kembali ke tahtanya, selangkah demi selangkah. Menggantikan Dewa Laut adalah salah satu langkah itu. Audrey tidak menyembunyikan perubahan emosinya. Ia tersenyum, duduk tegak dengan anggun. Kohinem, itu nama elf. Sepertinya aku pernah mendengarnya disebut oleh seseorang. Emlyn berusaha mengingat, tetapi sia-sia. Adapun soal kematian Kalvetua, dan bagaimana Dewa Laut masih menjawab doa para penganutnya, serta alasan The Hermit, Justice, dan The Hanged Man menoleh ke arah Tuan Fu, ia membuat sedikit dugaan tanpa terlalu memikirkannya. Apa hubungannya semua ini denganku? Ini tidak mempengaruhi penyelamatanku terhadap Sangwin, dan juga bukan sesuatu yang menarik. Lagi pula, kalau ada masalah, aku bisa langsung berdoa kepada Tuan Fu. Emlyn bergumam pada dirinya sendiri,
memperlihatkan sikap meremehkan perubahan emosi orang-orang lain. Calamity? Queen of Calamity? Tapi tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa namanya Kohinoom. Derek sedikit memutar kepalanya ke kiri, kebiasaan kecil yang sering ia lakukan saat mengingat sesuatu. Dari reaksinya, Little Sun tidak yakin apakah Kohinoom adalah Queen of Calamity. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi seperti itu. Klein menarik kembali pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Ia mengendalikan The World untuk berdehem, menarik semua orang kembali dari pikiran mereka. Setelah itu, dengan bantuan The Fool, The World memunculkan sebuah gambar. Ia menunjukkannya ke kedua sisi meja dan bertanya, apakah ada yang mengenalnya? Itu adalah gambar Helen berambut merah. Klein terutama ingin tahu, apakah Admiral of Stars, Katlia, atau The Hanged Man, Alger, mengenalnya. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang sangat berpengetahuan di laut. Alger meliriknya, dan tepat saat ia hendak mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya, ia mendengar Nyonya Hermit berkata dengan suara dalam, Helen berambut merah. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang telah jatuh, dan memiliki garis keturunan dari keluarga Sauron di Intis. Katlia berhenti sejenak sebelum menambahkan, dia pernah menjadi pedagang di laut, tetapi kemudian dikabarkan diculik oleh Aelman Maiden Tracy. Diculik oleh Aelman Maiden Tracy? Kupikir ceritanya akan berupa kisah rekayasa tentang bajak laut yang dominan, dan seorang wanita bangsawan. Namun, Tracy memang bisa dianggap sebagai bajak laut yang dominan. Hehe. Klein langsung menghubungkan beberapa hal. Force masih tenggelam dalam pikirannya, tentang hubungan antara Dewa Laut dan The Fool, ketika ia tiba-tiba tersadar. Ia dengan tajam menyadari bahwa ada peluang besar dalam kisah Helen berambut merah dan Vice Admiral Aelman, lalu mulai berkhayal. Sayangnya, Nyonya Hermit hanya mengucapkan beberapa kalimat tanpa melanjutkan. The Hermit mengenal Vice Admiral Aelman. Namun, itu tidak berarti apa-apa. Beyonder pada urutan tertentu atau orang-orang berpengetahuan, pasti tahu siapa 7 laksamana bajak laut itu. Poster buronan mereka ada di mana-mana. The Hermit cukup mengetahui urusan di Intis. Ini adalah sesuatu yang bisa dipastikan untuk saat ini. The Hanged Man tidak tertarik pada Helen berambut merah, melainkan hanya pada identitas asli The Hermit. Dengan berakhirnya urusan Helen berambut merah, Audrey mulai mempertimbangkan apakah ia harus berkonsultasi dengan yang lain tentang naga pikiran. Berbeda dari sebelumnya, kini ada tambahan Nyonya Hermit yang karakternya tidak diketahui, dan kesetiaannya meragukan. Hal ini membuatnya ragu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, aku baru-baru ini menelusuri jejak seekor naga pikiran, dan pergi ke sebuah tempat yang memiliki tradisi pemujaan naga. Ia menyembunyikan lokasi pastinya, karena detail tersebut bisa menyeretnya ke dalam masalah. Audrey hanya menyebutkan lagu rakyat kuno itu, tetapi ia tidak menjelaskan isinya secara rinci. Ia khawatir Madam Hermit yang berpengetahuan luas akan mampu menebak lokasi pastinya. Ia hanya menyebutkan inspirasi yang ia dapatkan, serta bagaimana ia menggunakan isyarat psikologis untuk mempertahankan kejernihan pikirannya di dalam mimpi sebelum memulai perjalanan magis. Isyarat psikologis? Dia tahu cara menanam isyarat psikologis? Kemungkinan besar, dia adalah seorang psikiatris urutan 7. Katlia secara refleks membuat penilaian, tetapi segera setelah itu, ia justru semakin merasa bingung. Lalu, mengapa dia membeli karakteristik Beyonder milik seorang psikiatris? Meminum ramuan yang sama, hanya memberikan peningkatan kekuatan yang terbatas, sekaligus meningkatkan resiko kehilangan kendali. Selain itu, hal itu akan menjadi penghalang dalam proses pencernaan ramuan. Untuk menciptakan item mistis, tapi itu akan bertumpang tindih dengan kekuatan Beyonder miliknya sendiri, tidak ada nilainya. Untuk diberikan kepada orang lain, di tengah berbagai tebakan Katlia, Audrey telah melanjutkan ceritanya tentang mimpi kacau yang ia alami, dan bagaimana ia hampir mencapai batas kesadarannya. Kemudian, ia menggunakan metode pemanggilan yang ia pelajari dari Tuan Fulk untuk menciptakan sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Setelah itu,
Ia perlahan-lahan menyelami kesadarannya lebih dalam. Ia tidak menggambarkan secara rinci berbagai titik cahaya di alam bawah sadarnya, karena hal itu melibatkan rahasia-rahasia memalukan yang tidak ingin ia bagikan. Ia berfokus pada perjalanannya yang sunyi dan panjang, tanpa ujung yang terlihat. Ia juga mengungkapkan bahwa ada berbagai monster yang bersembunyi di dalam keabu-abuan di sekitarnya, memberikan tekanan yang luar biasa. Ia menyebutkan bagaimana ia hampir runtuh beberapa kali, dan hanya dengan susah payah, mampu bertahan berkat kekuatan Beyondernya. Akhirnya, ia sampai pada titik ketika ia tiba di Laut Ilusi, dari alam bawah sadar kolektif. Jejak ingatan para perintis umat manusia, serta penyebaran dan pantulan kesadaran makhluk-makhluk di sekitarnya, ditampilkan melalui deskripsi Audrey yang runtut dan tenang. Lalu, semuanya terfokus pada seekor naga bersisik batu keabu-abuan yang terbang keluar dari laut alam bawah sadar kolektif itu. Ada naga yang hidup di laut alam bawah sadar kolektif? Perjalanan yang begitu magis dan indah. Meskipun Nona Justice tidak bertemu musuh atau bahaya apapun, tetap saja terasa agak tidak nyata. Force tiba-tiba teringat sebuah judul buku, Tur Mimpi Nona Justice. Saat menutup penjelasannya, Audrey menyapu pandangan ke sekeliling dan bertanya, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah kalian punya saran? Menurut kalian, apakah kota keajaiban milik naga itu, Live Seed, juga tersembunyi di dalam laut alam bawah sadar kolektif? Jika aku ingin melanjutkan pencarian, apa yang harus kuperhatikan? Persiapan lanjutan apa yang perlu kulakukan?" The Hanged Man, Alger, melirik The Hermit dan berkata dengan nada serius, "Aku rasa kau sebaiknya tidak melanjutkan penjelajahan itu. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya." Menurut catatan, sebagian besar naga adalah makhluk berdaging dan berdarah. Ini termasuk naga pikiran. Fakta bahwa ia dapat bertahan hidup dan berenang di apa yang disebut laut alam bawah sadar kolektif, berarti naga yang kau lihat memiliki urutan yang cukup tinggi. Setidaknya, ia berada di tingkat demigod. Sebelum kau mencapai urutan 5, sebaiknya jangan mempertimbangkan hal ini. Katlia mengangguk dan berkata, "Ada banyak hal berbahaya lainnya di laut alam bawah sadar kolektif. Akumulasi pikiran jahat umat manusia, hasrat yang dapat mencemari tubuh jiwa, ingatan mengerikan sejak zaman kuno, yang menyerupai badai dan gelombang di laut, semuanya dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang parah. Itu bahkan bisa membuatmu tidak pernah terbangun kembali. Selain itu adalah laut alam bawah sadar kolektif dari semua makhluk, tidak hanya manusia. Mungkin ada roh jahat, dewa jahat, atau kesadaran dari keberadaan mengerikan tertentu yang tersembunyi di sana. Mereka seperti pusaran raksasa yang dapat menelan kapal. Sebelum kau benar-benar memperoleh kekuatan Beyonder yang memungkinkanmu bepergian di laut alam bawah sadar kolektif, sebaiknya jangan gegabah menjelajah terlalu dalam." Audrey, yang sebelumnya dipenuhi harapan, merasa kecewa. Namun, ia tidak bisa tidak mengakui bahwa Tuan Hanged Man dan Madam Hermit berbicara dengan sangat logis dan tulus. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, "Audrey, jangan keras kepala. Tunggu sampai kau mencapai urutan 5 sebelum mencoba lagi." Ia sama sekali tidak mempertimbangkan betapa sulitnya menjadi urutan 5. Pada tingkat itu, seseorang bahkan bisa bersaing untuk menjadi salah satu dari 7 laksamana bajak laut, atau bahkan membuat 7 itu menjadi 8. Dari sudut pandang Audrey, dengan Tuan Fool dan Klub Tarot, selama ia berhati-hati dan tenang, ia pasti akan berhasil mencapai tingkat itu dalam 1 atau 2 tahun, selama ia tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Hanya gerbang untuk menjadi demigod yang benar-benar sulit untuk didorong terbuka. Madam Hermit tahu banyak hal dan sangat berpengetahuan luas. Audrey berpegang pada secerca harapan terakhir dan menatap ke arah Tuan Fool di ujung meja, berharap keberadaan yang mirip dewa ini akan memberikan saran yang berbeda dari Tuan Hanged Man atau Madam Hermit. "Jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa-apa." Klein berusaha sekuat tenaga untuk tidak berkedip. Pemahamannya tentang kesadaran, alam bawah sadar, dan alam bawah sadar kolektif masih berhenti pada tingkat teori yang pernah dijelaskan oleh spirit medium Dali. Ia tidak memahami apapun lebih jauh.
Meskipun mimpinya sering disusupi, ia tidak pernah terfikir untuk menjelajahi dunia di luar mimpi, meskipun ia mempertahankan kejernihan pikirannya. Jadi, bagaimana mungkin ia bisa memberi saran kepada Nona Justice? Sebenarnya, ia memiliki satu ide alami mengenai hal ini. Namun, ia tidak yakin apakah itu akan berhasil tanpa melakukan verifikasi apapun. Di masa lalu, bahkan jika ia kurang percaya diri, ia masih bisa memberikan komentar samar. Namun sekarang, dengan Admiral of Stars Katlia duduk di samping dan mengawasi, semakin banyak ia berbicara, semakin mudah ia melakukan kesalahan. Semakin sedikit ia berbicara, semakin sedikit kesalahan yang akan ia buat. Dan dengan diam, tidak ada kemungkinan membuat kesalahan sama sekali. Anggota baru yang benar-benar menimbulkan tekanan. Klein menghela napas dalam hati. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mempertahankan senyum samar di wajahnya. Jika bukan karena ia berada di atas kabut kelabu dan eksis dalam bentuk tubuh roh, ia curiga akting dengan tingkat kesulitan setinggi ini akan membuat otot-otot di sekitar matanya menjadi kejang. Tuan Full tidak punya saran apapun. Audrey menarik kembali pandangannya dengan murung. Ia berhenti berfantasi untuk menjelajahi laut alam bawah sadar kolektif dalam waktu dekat. Pada saat ini, The Moon, Emlyn, yang sudah mulai tidak sabar, berdehem. Aku telah dengan serius meneliti sejarah yang diwariskan oleh kami para Sanguin. Sanguin, dia benar-benar seorang vampir. Memelihara vampir dan menarik vampir ke dalam gereja, memang benar-benar tradisi gereja Mother Earth. Katlia mengangguk, sambil memasang ekspresi seolah mendengarkan dengan serius. Di saat yang sama, ia merasa bahwa beberapa kesimpulannya perlu disesuaikan. The Moon secara langsung menyatakan identitasnya. Apakah ini berarti Tuan Full memiliki daya gentar yang sangat kuat? Bahkan di dunia luar, sampai-sampai para anggota tidak takut informasi bocor. Sepertinya aku tidak perlu sepenuhnya menyembunyikan keadaanku. Emlyn berhenti sejenak dan menatap The Sun sebelum mengangkat dagunya. Sebelum kataklizm, tidak ada kota perak, yang ada hanyalah kerajaan perak. Jika orang lain yang melemparkan keraguan seperti itu, Derek pasti akan segera membalas. Menjelaskan bahwa penduduk kota perak adalah keturunan kerajaan perak, dan bahwa ia tidak berbohong. Namun, setelah melirik Tuan Moon dan merasakan kesombongannya, Derek memalingkan kepalanya, merasa bahwa penjelasan semacam itu tidak layak diberikan. Mengapa aku harus membuat vampir sombong yang tidak mengakui sejarah kota perak mempercayaiku? Pikirnya dalam hati. Dari reaksinya, Emlyn bisa memastikan bahwa kota perak memang berhubungan dengan kerajaan perak. Ia mendecak lidah dan berkata, kepercayaan kerajaan perak pada awalnya bukan kepada Giant King Aurmir, melainkan kepada ratunya, Omebela. Omebela? Derek menoleh dan berseru, kota perak kami tidak memiliki catatan tentang hal ini, juga tidak ada catatan mengenai ratu bernama Omebela. Emlyn terkekeh dan merentangkan tangannya. Itulah sebabnya tidak salah jika aku mengatakan bahwa sejarah kota perak kalian cacat dan tidak lengkap, bukan? Jelas ada kesalahan dalam catatan sejarah Sanguin kalian. Kau memutar sejauh ini hanya untuk membuktikan hal itu. Haruskah kukatakan bahwa vampir sepertimu memiliki logika yang jelas, atau bahwa kau adalah orang yang pendendam? Klein menahan tawanya dan menghentikan dirinya untuk menatap Emlyn White terlalu lama. Perdebatan antara The Moon dan The Sun sangat menguntungkannya, karena membuatnya mengetahui bahwa Giant Queen, Goddess of Harvest, bernama Omebela. The Sun, Derek, baru saja hendak membalas Tuan Moon, ketika ia mendengar Madame Hermit berbicara. Omebela adalah Goddess of Harvest dari zaman kedua. Dia juga adalah ratu dari istana Giant King. Legenda mengatakan bahwa dia gugur di akhir zaman kedua, tetapi hal itu tidak dapat diverifikasi, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat jasad atau reliknya. Goddess of Harvest benar-benar bernama Omebela. Derek tertegun. Ia ingin membantah, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena fakta ini membuktikan bahwa sejarah kota perak memiliki beberapa celah. Seketika, ia merasa agak terzolimi. Ketika Emlyn melihat hal ini, ia merasa puas. Kesenangan muncul dari lubuk hatinya.
Setelah beberapa pertukaran lagi, pertemuan tarot pun berakhir. Klien tersenyum dan berkata, "Semuanya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Sesuai kehendakmu." Audrey segera berdiri dan membungkuk. Yang lain tidak kalah cepat, termasuk The Hermit, Katlia. Setelah kembali ke dunia nyata, Admiral of Stars, Katlia, menatap bola langit di mejanya yang telah retak. Lalu, ia dengan serius mengingat kembali apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Beberapa detail membuatnya percaya bahwa klub tarot terlibat dalam banyak urusan yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Dan tersembunyi jauh di dalam kabut kelabu adalah Tuan Fool. Seperti The Wall yang bersembunyi di balik bayangan tebal, dia tidak dapat dibaca dan tidak terduga. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia rencanakan. Setelah lebih dari 10 detik hening, Katlia mengambil pena dan kertas, lalu menulis sambil merenung. Seseorang dengan sengaja mengumpulkan halaman-halaman buku harian Kaisar. Ia tidak berani mengungkapkan informasi apapun yang melibatkan klub tarot, karena takut akan dihukum oleh Tuan Fool. Yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan peringatan tentang hal-hal yang dapat ditemukan melalui keadaan normal. Setelah selesai menulis dan melipat surat itu, ia mengeluarkan sebuah harmonika emas yang indah dari sakunya. Ia meletakkannya di bibir dan meniupnya. Dalam sekejap mata, ia melihat surat itu menghilang dengan cara yang aneh. Meskipun ia tidak mengenakan kacamatanya, ia tetap tidak mampu mendeteksi kedatangan sang utusan. Katlia menghela napas dan mengusap dahinya, lalu berkata dalam hati, tekanannya benar-benar besar saat mengikuti pertemuan di bawah pengawasan seorang dewa. Dengan bergabungnya Admiral of Stars, tekanan padaku sebagai The Fool meningkat drastis. Klien mengusap pelipisnya di atas kabut kelabu dan langsung kembali ke dunia nyata. Ia ingin mencoba inspirasi yang diterima Nona Justice dari penjelajahan mimpinya.